harga transfer. Nah, harga transfer itu atau biasanya dikenal dengan istilah transfer pricing ya. Biasanya dalam akuntansi manajemen hal seperti ini terjadi antara perusahaan dengan perusahaan tapi di grup yang sama atau perusahaan di negara lain ya atau transaksi multinasional. Nah, kebutuhan harga transfer digunakan ketika divisi organisasi membutuhkan barang dan jasa dari divisi lain di organisasi yang sama. Misalnya perusahaan A membuat komponen untuk bagian dari perusahaan B. Selama dia itu masih di grup yang sama, produk B bisa jual ke siapapun. Misalnya seperti inilah. Perusahaan sawit, ya, perusahaan PT sawit, dia itu menjual buahnya ke PTB. PTB itu adalah untuk menghasilkan minyak mentah sawit. Nah, itu. Jadi, dia itu masih di grup yang sama, perusahaan sawit. Dia itu menyerahkan buah sawitnya untuk diolah ke perusahaan CPO, perusahaan B. Nah, nanti ketika perusahaan B sudah jadi CPO-nya, dia akan menjual ke siapapun. Ya, bisa jadi juga ke rekanannya, bisa jadi juga ke grup yang masih sama juga, bisa jadi juga ke grup yang lain. Nah, itulah harga transfer. Jadi di situ ada semacam transaksi antar perusahaan. Baik itu perusahaan yang sama ataupun perusahaan yang berbeda. Perusahaan biasanya memasuk barang atau jasa ke divisi lain, namun masih dalam grup yang sama. Jadi kalau perusahaan itu, perusahaan korporat, perusahaan yang besar, umumnya dia pasti akan memiliki grup. Nah, grupnya itu biasanya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Ya, seperti Indofood Group, seperti Astra Group, atau misalnya yang ya Sampurna Group, nah banyak. Nah, jadi perusahaan itu memiliki banyak grup ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang sudah korporat. Nah, pendapatan perusahaan itu bersumber dari 2 arah. Pertama, dia itu dari penjualan eksternal, bisa jadi juga dari penjualan internal. Kalau penjualan eksternal berarti dia itu menjual ke perusahaan yang bukan grupnya. Tapi kalau penjualan internal berarti dia menjual ke perusahaan yang memang grupnya atau perusahaan rekanannya, perusahaan dekatnya. Konsep dan metode harga transfer. Nah, harga transfer itu merupakan harga yang dibebankan oleh satu segmen perusahaan yang menyediakan jasa barang ke segmen lain di perusahaan yang sama. Perlu ditetapkan pada tingkat yang menjamin keuntungan organisasi keseluruhan tetap maksimal. Kebijakan masing-masing perusahaan sehingga tidak ada standar atau kriteria khusus dan tidak sama antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Jadi, harga transfer itu adalah harga yang dibebankan ke satu segmen untuk barang jasa ke perusahaan lain. Ya, bisa dibilang memang hampir sama lah harga transfer itu dengan transaksi antar perusahaan. Nah, cuman dia tidak ada kriteria, tidak ada standar, tidak ada harga khusus. Kalau ada harga khusus, itu biasanya untuk grup yang sama. Tapi kalau misalnya untuk yang grup berbeda, itu biasanya tidak ada harga khusus ya. Nah, tapi pastinya itu dia tidak ada standar atau tidak ada batasan atau kriteria tertentu. Yaitu masing-masing perusahaan yang menentukannya. Terserah mau seperti apa kebijakannya. Apakah ada pembatasan pembelian, atau misalnya dia itu ada pembatasan harga dan lain sebagainya. Nah, kriteria umum kebijakan harga transfer yang baik, memberikan motivasi bagi setiap manajer divisi, mempertahankan otonomi dan kemandirian divisi. Jadi kalau misalnya transfer pricing itu pertama agar divisi itu bisa mengelola ya, divisinya dengan baik, agar orang itu, pemimpin itu atau agar manajer itu dapat memimpin divisinya dengan baik, ya dengan bekerja sama dengan divisi lain tapi di dalam grup yang sama. Nah, itu salah satunya ya kemandirian ya. Nah, terus juga motivasi manajer agar bisa menjalankan divisinya dengan baik. Nah, kemudian penilaiannya secara subjektif. Ya, yang agak sulit nih karena penilaian seseorang itu memang kadang-kadang susah untuk secara objektif. Jadi, ya mau tidak mau harus secara subjektif. Artinya ya memandang pasti akan pandang bulu ya. Ya, itulah subjektif. Jadi tergantung orangnya lagi. Memastikan manajer divisi membuat keputusan mengarah ke kepentingan terbaik divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi manajer divisi itu membuat keputusan mengarah ke kepentingan yang terbaik. Harusnya seperti itu. Penetapan harga transfer harus menciptakan keselarasan tujuan. Faktor-faktor penetapan harga transfer. Nah, yang membuat harga transfer itu bisa berbeda yaitu pertama peran manajer. Manajer di situ berperan sebagai apa? Kemudian apakah dia itu memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi? Ya, disitulah sebagai peran manajer ya. Kalau peran manajer yang lurus atau peran manajer yang tidak mampu
bernegosiasi ya dia pasti akan mendapatkan mahal ya sebenarnya, mendapatkan harga yang mahal. Tapi kalau dia itu pandai bernegosiasi, dia akan mendapatkan harga yang murah. Sikap atau tujuan divisi pembeli, dia itu membeli untuk tujuan apa? Apakah dia itu membeli untuk dijual keluar atau untuk proses di divisi itu, proses selanjutnya di divisi itu, proses selanjutnya di grup itu. Nah, kalau misalnya dia itu untuk dijual keluar, otomatis dia harganya akan dimahalkan. Tapi kalau misalnya pembelian itu pembelian itu sekedar untuk proses selanjutnya dari barang di grup itu kan. Nah, yang tadi saya contohkan sawit, katakanlah dia itu perusahaan sawit untuk diolah menjadi CPO, ya udah itu berarti harganya bisa lebih rendah. Tapi kalau misalnya sawit itu untuk dijual keluar, dia pasti akan lebih mahal, harganya udah pasti berbeda. Kemudian pembuatan informasi laba rugi ya. Harga transfer memiliki harga minimum dan maksimum. Harga minimum itu jumlah biaya marginal dan biaya kesempatan yang akan diterima divisi penjual ya. Biaya marginal plus biaya kesempatan. Kalau harga maksimum, harga pasar terendah dikurangi dengan biaya pengemasan plus biaya pengiriman. Pendekatan untuk menetapkan harga transfer. Memperbolehkan manajer terlibat dalam transfer untuk menegosiasikan harga transfer mereka sendiri. Manajer itu terlibat dalam transfer untuk menegosiasikan harga ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ya, kalau misalnya manajer itu harus bisa melakukan negosiasi. Jadi ketika dia itu beli bahan baku dari divisi lain, masih dalam grup yang sama atau dalam grup yang berbeda, dia itu harus ya pandai-pandai melakukan negosiasi agar mendapatkan harga yang murah, tapi kualitasnya lebih baik. Nah, berdasarkan biaya menggunakan variabel atau biaya penuh. Harga transfer berdasarkan harga pasar atau berdasarkan harga kesepakatan. Nah, ini metode harga transfer negosiasi. Harga transfer yang disepakati antara divisi penjualan dan divisi pembelian. Keunggulannya melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik mengenai potensi biaya manfaat dari transfer tersebut daripada pihak lain. Ya, karena memang dia mengurusi bagian itu udah pasti dialah yang lebih banyak tahu mengenai hal itu kan. Ya, potensi biaya dan manfaatnya. Otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi itu ya semacam, nah istilahnya membuat divisinya itu berjalan dengan lebih baik ya. Semangat desentralisasi itu ya berarti dia semacam bisa mandiri mengelola divisinya. Nah, mendorong pengelolaan divisi penjualan menjadi lebih sadar tentang pentingnya mengendalikan biaya. Jadi kalau misalnya dia itu memahami harga transfer ya dia pasti akan bisa mengendalikan biaya. Divisi pembeli akan memperoleh manfaat dengan membeli produk biaya yang lebih rendah. Nah, jadi kalau misalnya dia itu beli sawit, ya kenapa jauh-jauh? Padahal di grup sendiri ada. Ya, karena dia itu beli di grup sendiri, umumnya dia akan mendapatkan harga yang lebih murah kan. Nah, sehingga ya kalau misalnya dia itu sudah memiliki grup untuk memproduksi barang itu, ya ngapain kita harus ke grup lain kan? Meskipun mungkin grup lain itu atau perusahaan lain yang mendapatkan atau kualitasnya itu lebih baik, tapi lebih baik menghidupkan produk di grup sendiri. Ya, itu juga agar memajukan produk di grup sendiri juga, nanti juga pasti akan berpengaruh ke keuntungan perusahaan secara menyeluruh juga kan. Memberikan dasar untuk pengukuran kinerja divisi yang lebih realistis dan dapat dikendalikan oleh manajer. Nah, pengukuran kinerja itu ya kadang-kadang tergantung dari bagaimana pembelian atau penjualannya. Makanya kalau misalnya pembelian dan penjualannya itu penjualan tinggi ya biasanya dikatakan manajernya sudah baik. Tapi kalau misalnya rendah penjualannya berarti itu dianggap tidak baik. Nah, kalau misalnya pembelian ya pasti dianggap pembelian yang rendah tapi mendapatkan barang yang bagus. Nah, itu pasti dianggap sebagai manajer yang bagus juga kinerjanya. Bila harga transfer negosiasi digunakan, manajer yang terlibat dalam transfer yang diusulkan dalam perusahaan itu melakukan pertemuan untuk membahas syarat dan ketentuan transfer. Jadi kalau misalnya dia itu menggunakan negosiasi ya pasti ada syarat dan ketentuannya, tidak mungkin hanya begitu saja kan. Kelemahan harga transfer negosiasi. Harga yang disepakati bergantung pada keterampilan negosiasi. Makanya kalau misalnya melakukan lobby atau melakukan negosiasi itu ya tergantung dari seberapa hebat manajer itu mampu untuk bernegosiasi. Makanya kalau misalnya makin hebat orang itu bernegosiasi ya dianggap dia akan mendapatkan harga yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia tidak pandai bernegosiasi, ya itu membuat harganya bisa jadi lebih mahal. Makanya antara manajer satu dengan manajer lain itu belum tentu hasilnya bisa sama. Belum tentu harganya akan sama. Ya tergantung dari bagaimana kemampuan dia dalam bernegosiasi. Dapat menyebabkan konflik antar divisi yang terlibat di dalamnya sehingga membutuhkan peran top manager. Nah, terkadang begini. Jadi kalau misalnya antara manajer satu dengan manajer lain dia mengelola divisi yang berbeda, itu berbeda juga perlakuan biaya dan perlakuan pendanaannya ya. Makanya ini membuat kadang-kadang satu manajer itu
akan mengalami kecemburuan dengan manajer lain, sehingga inilah yang membuat mereka itu atau konflik ya. Nah, konflik ini nanti kalau misalnya dibiarkan ya akan berbahaya bagi perusahaan kan, sehingga ya lebih baik itu akan diusahakan untuk dikurangi. Memakan waktu bagi manajer yang terlibat, terutama melibatkan sejumlah besar transaksi. Nah, kalau misalnya makan waktu itu udah pasti ya, apalagi kalau misalnya transaksinya banyak. Maka dari itu, ya kalau misalnya di sini keterampilan negosiasi itu kadang-kadang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Metode berdasarkan biaya, permintaan eksternal yang terbatas, penetapan harga transfer berdasarkan biaya variabel dan biaya penuh yang dibebankan oleh divisi penjualan. Metode ini relatif sederhana dan mudah dibandingkan dengan metode harga pasar. Jadi permintaan eksternal itu kadang-kadang terbatas, ya. Terbatasnya itu bisa jadi karena stok yang terbatas, bisa jadi juga karena memang beberapa hal yang lainnya. Ya, karena pembatasan dari perusahaan juga, atau karena stok bahan baku yang sudah mulai langka, sudah mulai mahal. Namun kelemahan metode ini, penggunaan biaya sebagai harga transfer bisa mengarah ke kondisi yang tidak optimal. Jika digunakan sebagai harga transfer, divisi penjualan intern tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transfer internal. Sedangkan penjualan akhir ke pihak luar lah yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya dia itu penjualan di internal, kecil keuntungannya, maka dari itu lah lebih enaknya jual ke luar. Ya, tapi harus diperhatikan juga selama dia itu jual keluar, stoknya itu masih mencukupi untuk produksi internal, ya lebih baik internal dulu, baru ke eksternal. Ya, kalau misalnya masih ada sisanya, ya udah jual ke eksternal. Itu bisa menambah keuntungan perusahaan. Tidak adanya dorongan untuk mengendalikan biaya antara divisi satu dan lainnya, sehingga lebih baik menggunakan biaya aktual atau standar. Harga pasar yang kompetitif sering dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam penentuan harga transfer jika negosiasi harga transfer terhenti. Nah, kadang-kadang negosiasi itu alot, sehingga ya bagaimana caranya? Ya udah melihat harga pasar. Makanya harga pasar itu adalah harga yang memang sudah diterima oleh secara umum ya. Keunggulan, otonomi divisi memberikan kebebasan kepada manajer untuk menetapkan harga transfer dan memutuskan penjualan dilakukan intern atau ekstern. Jadi kalau misalnya di sini karena divisi itu dituntut menjadi otonom atau mandiri ya, maka dari itu ya membuat para manajer itu bebas mengatur bagaimana mau dia itu penjualan intern atau penjualan secara ekstern. Ya, kalau misalnya ekstern itu pasti akan dipikirkan bagaimana untung dan ruginya. Ya, jadi akan dipikirkan untung dan ruginya. Intern juga begitu. Maksimisasi keuntungan perusahaan, memperoleh kualitas pelayanan yang lebih baik, fleksibilitas yang besar, dan keandalan pasokan. Nah, jadi kalau misalnya dia itu transaksi sendiri di perusahaan sendiri, grup sendiri, ya dianggap dia itu memiliki pelayanan yang lebih baik, fleksibilitasnya juga lebih besar. Ya, tidak kaku lah istilahnya seperti itu kan. Menghasilkan kepentingan yang terbaik. Kerugian implementasi harga pasar. Harga pasar sifatnya sementara dan sangat bergantung pada volume output yang disediakan untuk pasar eksternal. Biaya produk tidak memiliki harga pasar yang ekuivalen sehingga perusahaan harus memiliki harga produk yang serupa. Pilihan untuk menjual atau membeli produk di pasar terbuka tidak benar-benar terjadi. Kemungkinan terdapat pasar eksternal yang tidak sempurna bagi item produk yang ditransfer. Transfer pricing antar negara bisa merugikan negara namun menguntungkan perusahaan terkait dengan pengenaan pajak, tarif inflasi, dan peraturan di negara tersebut. Jadi transfer pricing itu kadang-kadang beli di perusahaan yang sama, di grup yang sama, tapi dia itu perusahaan yang berbeda. Bisa jadi juga dia itu antar perusahaan hulu dan perusahaan hilir. Nah, kadang-kadang juga perusahaan itu antara perusahaan yang sama, tapi dia itu di berbeda negara. Kenapa dia itu bisa berbeda negara? Berarti dia itu ada cabangnya. Nah, dengan adanya cabang itu memungkinkan dia bisa memproduksi barang yang lebih murah. Misalnya, dia itu ingin memproduksi suatu perangkat elektronik, ya udah pasti orang itu akan rujukannya ke pabrik di Cina. Karena memang pasti pabrik di Cina itu akan lebih murah daripada di negara-negara lain kan. Nah, sehingga disitulah terjadinya transfer pricing. Jadi kalau mau bikin barang, ya kita transfer barangnya dari sini ke negara Cina, baru nanti dari Cina itu akan memproduksi barang itu, terus akan dijual kembali ke negara kita. Nah, itulah transfer pricing antar negara. Jadi, bagaimana cara mengakalkan agar barang itu menjadi lebih murah di negara lain, kalau misalnya dijual di negara lain, kalau misalnya ditransfer ke negara lain. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, kalau misalnya negara itu kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan keuntungan geografis. Ya, jadi negara itu memiliki keunggulan
dalam hal bahan baku lebih murah, mungkin dia itu lebih mahal dari sisi pembuatan atau manufakturnya. Tapi ya, salah satu keunggulannya adalah sumber dayanya lebih murah kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain. Akhirnya ya disitulah juga terjadinya transfer pricing. Jadi dia itu sebenarnya bahan baku di negaranya ada, tapi dia lebih mempercayakan di negara lain karena negara lain itu lebih murah bahan bakunya. Atau bisa jadi juga tenaga kerjanya yang lebih murah, SDM-nya, biaya SDM-nya lebih murah daripada negara-negara lain. Ya, yang umum ditemui ya, yaitu di negara Cina itu pasti SDM-nya sangat-sangat murah. Mereka itu siap bekerja sampai puluhan jam ya, tapi gajinya sangat kecil. Nah, maka dari itu salah satu keunggulan dari sisi SDM-nya. Nah, bisa mendapatkan harga barang yang lebih murah karena gaji untuk pegawainya juga murah. Nah, oleh karena itu memang menguntungkan sih bagi perusahaan, tapi dia itu bisa merugikan negara. Kenapa bisa merugikan negara? Dari sisi pajaknya. Pajaknya itu harusnya dia bisa dapat lebih, malah dapat murah karena harga yang lebih kecil tadi kan. Maka dari itu ya transfer pricing antar negara dia bisa merugikan negara, tapi untung bagi perusahaan. Ya, kalau misalnya apakah tidak ada aturan yang membatasinya? Ya, udah pasti ada. Maka dari itu ya, ada namanya pajak internasional. Pajak internasional disitulah akan membahas bagaimana transfer pricing, bagaimana transaksi ekspor dan impor antar negara satu dengan yang lain. Baik, semoga bisa dipahami ya.